Sky. Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film horor terbaru, yaitu berjudul Smile 2 2024. Menceritakan di mana terdapat sebuah kutukan yang membuat seseorang akan mulai tersenyum ngeri dan mulai bunuh diri secara brutal di hadapan orang lain, sehingga orang yang melihat korban bunuh diri tersebut akan terkena kutukannya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang polisi bernama Joel yang di film pertamanya ia harus melihat mantan pacarnya bundir sambil tersenyum tepat di hadapannya, yang membuat sebuah kutukan kematian akhirnya berpindah ke dalam tubuhnya. Satu-satunya cara untuk memindahkan kutukan tersebut adalah Joel harus menghabisi seseorang tepat di hadapan orang lain. Joel pun kemudian memutuskan menggunakan cara tersebut dengan menghabisi seorang bandar narkoboy. Joel berhasil menangkap satu pelaku dan pada akhirnya ia pun menghabisi tawanannya tepat di hadapan si bandar. Namun terjadi baku tembak di antara mereka membuat Joel tak sengaja menghabisi si bandar, membuat Joel panik karena jika si bandar mati maka kutukannya tak akan pindah ke orang lain. Tapi beruntung terdapat orang lain yang melihat aksi pembunuhan Joel dan orang itu bernama Lewis. Lewis mengaku jika ia hanya beli dari si bandar, membuat Joel menyesal karena kutukan yang harusnya ia tujukan kepada si bandar malah berpindah ke orang yang tak bersalah, yaitu Lewis. Saat akan keluar, ternyata datang mafia lain, membuat Joel pun harus segera kabur dari sana. Namun meskipun ia sudah berhasil kabur dan berhasil memindahkan kutukannya, Joel masih saja tewas karena tertabrak mobil. Scene kemudian berganti dan kisah akan berfokus kepada seorang penyanyi terkenal yang bernama Sky Riley. Pada saat itu Sky akhirnya kembali ke dunia entertainment setelah vakum selama 1 tahun akibat kecanduan narkoboy sehingga mengalami kecelakaan yang cukup parah. Namun meski begitu Sky mengaku sudah insyaf dan akan kembali tampil untuk menyapa para penggemarnya. Kembalinya Sky ke dunia entertainment menghebohkan para fansnya dan viral di TikTok, sehingga dalam sekejap namanya kembali naik menjadi nomor 1. Setelah itu Sky pun latihan untuk tampil di sebuah acara. Namun bekas luka jahitannya masih terasa sakit meskipun sudah 1 tahun yang lalu, membuat Sky harus beradaptasi dengan kondisi tubuhnya. Untuk meredakan rasa sakitnya, Sky masih menggunakan narkoboy dan sayangnya obatnya harus terjatuh karena ia panik saat ibunya datang. Pada akhirnya saat pulang, Sky berniat mampir ke rumah temannya yang tak lain adalah Lewis untuk meminta obat. Saat sudah sampai di apartemennya, Sky secara diam-diam pergi ke rumah Lewis karena jika ketahuan ibunya pasti akan dilarang. Singkat cerita, Sky sampai dan tiba-tiba Lewis mengamuk berniat menghabisinya karena menganggap Riley adalah sosok yang menghantui dirinya selama ini. Namun Sky mengaku jika ia sudah nge-WA Lewis untuk meminta obat dan ternyata Lewis sendiri merasa tidak pernah WA-an dengan Sky sebelumnya. What am I doing? What am I doing? Sky fucking Riley's here. I'm so sorry about that. Text that to come over. What?
Sky merasa jika sikap Lewis sangat aneh dan membuatnya risih. Namun hal yang tak diketahui oleh Sky, jika Lewis sudah kena kutukan, membuat Lewis menjadi gila karena terus-terusan diganggu oleh sosok yang tak kasat mata. Tak lama kemudian kejadian aneh pun terjadi karena Lewis tiba-tiba menjadi ketakutan sampai kejang-kejang, membuat Sky menjadi panik. Lalu, seketika wajah Lewis berubah dan menjadi tersenyum ngeri. Dengan senyumannya yang mengerikan, Lewis pun akhirnya bunuh diri tepat di hadapan Sky menggunakan besi sampai mukanya hancur tidak berbentuk. Sky yang panik berniat menelpon polisi, namun ia tak melakukannya karena takut dituduh sudah menghabisi Lewis. Dan pada akhirnya Sky pulang ke apartemennya, membiarkan tubuh Lewis di sana. Pada akhirnya kutukan kematian pun sudah berpindah ke Sky, dan dalam waktu dekat Sky akan mengalami hal yang sama seperti Lewis. Baru saja melihat Lewis tewas, Sky langsung mengalami halusinasi dengan melihat bayang-bayang Lewis dengan mukanya yang hancur. Kejadian semalam membuat kesehatan mental Sky mulai terganggu, sehingga saat menjalani sesi foto untuk majalah iklan, Sky menjadi tidak fokus dan selalu kepikiran tentang kejadian semalam. Setelah sesi foto, Sky lagi-lagi melihat sosok Lewis dan hal itu membuat Sky ketakutan. Terlebih lagi ia mendapat WA dari orang tak dikenal yang mengetahui jika Sky ada di apartemen Lewis semalam. Namun meski begitu, Sky mencoba untuk tidak memikirkannya. Setelah itu Sky menghadiri acara jumpa fans dan banyak sekali fans yang menunggunya untuk berfoto bersama. Namun ada salah satu fans yang tergila-gila dengannya membuat Sky menjadi sangat ketakutan. Lalu keanehan juga kembali terjadi karena salah satu fansnya selalu tersenyum dan melihati dirinya. Namun senyuman itu membuat Sky ketakutan. Saat ada di apartemen, Sky kepikiran untuk menelpon sahabat lamanya bernama Gemma. Karena sebelumnya mereka bertengkar hebat, Sky pun meminta maaf atas semua yang terjadi. Sky butuh teman untuk bicara dan meminta Gemma untuk segera datang ke apartemennya. Saat menunggu kedatangan Gemma, Sky lagi-lagi diganggu lebih parah lagi dari sebelumnya, mulai dari suara pecahan kaca, dan saat dicek, Sky tak menemukan apa-apa. Selain itu, yang lebih mengerikannya lagi, Sky diganggu oleh sosok pria telanjang yang mengejarnya, membuat Sky sangat ketakutan. Setelah itu, Gemma akhirnya sampai di sana dan sudah mendapati Sky yang sudah ketakutan. Sky kemudian mengecek kembali dan saat dicek ternyata tak ada orang lain selain mereka berdua. Selain itu, Sky juga dibuat bingung karena Gemma sampai ke apartemennya secepat itu. Namun, Gemma beralasan jika ia dihubungi oleh Sky sejam yang lalu, sehingga wajar saja jika ia sudah sampai di sana. Gemma kebingungan karena setelah sekian lama mereka tak bertemu, sikap Sky sekarang menjadi sangat aneh. Sky kemudian menjelaskan awal mula sikapnya menjadi aneh, yaitu saat ia melihat kematian Lewis yang sikapnya sangat aneh dan bunuh diri di hadapannya menggunakan besi. Sehingga sejak kejadian itu, Sky dihantui oleh bayang-bayang Lewis dengan muka hancurnya. Namun meski mereka sebelumnya musuhan, Gemma pun tetap mensupport sahabatnya. Malamnya saat tertidur, Sky mengalami mimpi buruk sehingga ia pun terbangun dan ia pun mulai curhat lagi kepada Gemma yang saat itu sedang tertidur. Namun anehnya Gemma malah tersenyum yang membuat Sky lagi-lagi ketakutan.
Tapi ternyata semua itu adalah efek samping dari kutukan, dan Sky juga dikejutkan jika Gemma yang sudah bangun serta pagi sudah tiba, membuat Sky panik karena ia ada jadwal acara yang harus ia datangi. Sky juga berniat mengajak Gemma untuk ikut dengannya, namun Gemma menolak karena ia sudah ada janji dengan temannya yang lain, sehingga ia pun tak bisa ikut dengan Sky. Singkat cerita, Sky pun telah datang untuk latihan konser. Setelah itu, Sky mulai menjalankan latihan untuk tampil di acara konser yang akan didatangi oleh banyak penggemarnya. Awalnya latihan berjalan dengan baik dan tidak ada masalah sama sekali. Namun Sky mengalami gangguan lagi sehingga ia pun terjatuh sampai patah tulang. Namun lagi-lagi itu adalah gangguan yang dialami oleh Sky. Sementara itu orang lain melihat kaki Sky baik-baik saja. Sky akhirnya marah besar kepada para penari di belakangnya karena menganggap jika mereka sudah salah posisi yang membuat dirinya terjatuh. Namun rekannya mengatakan jika semua orang sudah di posisi yang benar dan masalahnya Sky jatuh sendiri. Sky yang sudah bad mood akhirnya kembali ke ruang ganti dan ia melihat asistennya yang bernama Joshua keluar dari ruang gantinya sambil tersenyum. Sky kemudian dibuat terkejut karena ruangannya sudah sangat berantakan dan ia pun menyalahkan Joshua karena menganggap ia secara sengaja mengobrak-abrik ruangannya. Namun hal itu disangkal oleh ibunya karena Joshua seharian bersama dengannya. Sky kemudian sangat stres atas semua kejadian yang menimpanya. Terlebih lagi ibunya sempat menuduh dirinya pakai narkoboy lagi. Sky pun kemudian meminta ibunya sekaligus manajernya untuk membatalkan turnya karena ia saat ini sangat stres berat. Namun ibunya menolak, terlebih lagi nanti malam Sky harus menghadiri acara amal dan Sky sudah berjanji untuk datang ke acara tersebut. Malamnya Sky mendapat pesan lagi dari orang yang tak dikenal, membuat Sky panik dan ia juga meminta Gemma agar datang ke rumahnya setelah acara selesai. Sky kemudian tampil untuk berpidato di hadapan banyak orang. Namun anehnya papan teks mengalami masalah sehingga Sky bingung mau ngomong apa. Dan pada akhirnya Sky mulai berbicara tidak jelas, membuat semua orang sangat kebingungan dan menganggap Sky mulai menjadi aneh. The next generation of young artists traded all just for one fucking moment of magically fix, you know? Setelah itu Sky melihat sosok pria bernama Paul Hudson dengan tersenyum, yang dimana Paul ini adalah orang yang tewas saat ia kecelakaan bersama Sky. Saat si pemilik badan amal ingin menenangkan Sky, Sky malah tak sengaja mendorongnya. Sepulangnya dari acara tersebut, Gemma masih belum membalas WA dari Sky. Selain itu, WA dari orang tak dikenal kembali muncul yang mengatakan jika Sky saat ini sedang mengalami masalah yang serius dan ia bisa membantunya. Selain itu, orang tak dikenal ini juga mengirim video Lewis sebelum tewas, yang dimana Lewis melihat sosok yang tak terlihat dan semua yang dialami Lewis juga dialami oleh Sky saat ini. Tanpa pikir panjang, Sky pun mengajak orang tersebut ketemuan di suatu tempat. Singkat cerita, Sky akhirnya bertemu dengan orang tersebut yang bernama Morris. Morris kemudian menjelaskan jika Sky saat ini sedang kena kutukan oleh makhluk yang tak kasat mata, entah itu alien atau iblis, yang membuat Sky akan mati dalam waktu dekat karena ia sudah melihat Lewis bunuh diri yang membuat kutukannya berpindah ke dalam dirinya. Morris mengetahui hal tersebut karena saudaranya juga kena kutukan, sehingga ia ingin membantu Sky untuk menghentikan kutukannya.
yaitu dengan cara menghentikan jantung Sky dalam beberapa menit dan yang membuat kutukannya akan pergi karena Sky tewas. Namun Morris yang seorang perawat sudah menyiapkan beberapa obat agar jantung Sky kembali berdetak. Hal itu ditolak mentah-mentah oleh Sky karena ia tak mau mengambil resiko sebesar itu dari orang yang tak dikenal. Sepulangnya dari Morris, Sky benar-benar sudah stres berat dan ia berniat untuk pergi ke rumah ibunya sementara waktu untuk menginap. Namun kejadian mengerikan kembali terjadi, teman-teman. Sky dihantui oleh para korban kutukan sebelumnya sambil tersenyum mengerikan. Kali ini mereka tak hanya diam mengganggu, melainkan juga menyerang Sky hingga ia akhirnya tak sadarkan diri. Sky kemudian bermimpi saat ia bersama Paul yang pulang dari pesta menggunakan mobil. Mereka berdua menggunakan narkoboy dan sudah teler berat, sehingga kecelakaan pun tak bisa dihindarkan yang membuat Paul akhirnya tewas. Sky kemudian terbangun di rumah sakit dan kata dokter ia mengalami dehidrasi parah. Padahal kemarin Sky merasa sudah minum cukup banyak. Sky yang sudah tak tahan lagi akhirnya meminta ibunya untuk menunda semua turnya. Namun ibunya tentu saja menolak karena jika Sky membatalkan turnya H-1 acara, maka mereka akan rugi jutaan dolar. Bahkan mereka bisa dituntut ke jalur hukum yang membuat mereka semua bisa dipenjara. Perdebatan mereka berdua tak bisa dihindarkan, hingga akhirnya si ibu mulai tersenyum ngeri dan memecahkan kaca, serta mulai bunuh diri menggunakan serpihan kaca tersebut. Tapi ternyata ibunya tidak bunuh diri, melainkan Sky tanpa sadar sudah menghabisi ibunya sendiri. Sky pun sangat panik setengah mati dan ia mencoba untuk kabur dari rumah sakit. Namun beberapa perawat mendapati Sky penuh darah dan mencoba membawanya kembali ke kamar. Sky pun melawan dengan mengambil sebuah pistol dari seorang satpam dan akhirnya ia pun segera kabur dari sana. Beruntung Gemma datang, namun Sky mengusirnya karena dirinya bisa membuat Gemma dalam bahaya. Tapi sebagai seorang sahabat, Gemma pun lost doll dan tetap membantu temannya. Sky yang tak ada pilihan lain akhirnya mengikuti rencana Morris dan meminta Gemma untuk mengantarnya. Tapi tiba-tiba Gemma menelponnya, yang padahal Gemma sendiri saat ini sedang menyetir. Saat diangkat, ternyata Gemma masih kesal karena pertengkaran mereka dan selama ini ia tak pernah sekalipun menginap di rumahnya semenjak mereka berdua bertengkar. Pada akhirnya Sky pun sadar jika Gemma yang ia lihat di sebelahnya adalah bukan Gemma yang asli. Hingga akhirnya Sky mulai tersadar dan selama ini ialah yang menyetir mobilnya. Singkat cerita, Sky berhasil menemui Morris. Sebelum itu, Sky meminta Morris untuk menembak dirinya jika ia sudah mulai tersenyum dan akan bunuh diri. Hal itu dilakukan karena Sky tak ingin kutukannya terus berlanjut. Setelah itu, rencana pun dijalankan dan Morris mulai menyiapkan obat-obatnya. Namun entah kenapa Morris yang awalnya berniat ambil obat malah tak kembali, hingga akhirnya muncullah sosok Sky di masa lalu. Sky asli berusaha melawan, namun sosok dirinya yang lain mulai menjatuhkan mentalnya dan ingin menghabisinya. Namun Sky memberanikan diri dan mulai melawan. Sky kemudian menyuntikkan obat dari Morris, namun nyatanya tak berefek apa-apa dan sosok dirinya yang lain malah tertawa sambil melihat Sky memasuki sebuah ruangan.
Setelah itu semua pun terungkap jika semua kejadian sebelumnya hanyalah akal-akalan dari kutukannya, dan Sky pun muncul di atas panggung sesuai jadwal turnya. Sky kemudian sangat ketakutan karena ia melihat dirinya yang lain mengeluarkan sosok iblis yang mulai memasuki dirinya. Setelah itu, Sky pun mulai tersenyum ngeri dan bunuh diri menggunakan mic di hadapan para penonton yang segitu banyaknya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Smile 2 2024. Bagaimana? Mengerikan bukan? Pada akhirnya kutukan masih terus berlanjut dan kutukan tersebut langsung menyebar kemana-mana karena Sky yang bunuh diri di hadapan para penonton. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.